Saudara-saudara, kita akan bahas lagi satu tema yang sangat menarik. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa meresapi dan bisa menerima situasi dan keadaan kita dewasa ini. Mari kita mulai. Turki, tempat lahirnya gereja mula-mula yang kini hampir mati. Mungkinkah bangkit kembali? Pada 3 Agustus 2019 lalu, Turki untuk pertama kalinya mengizinkan pembangunan gereja baru dalam kurun waktu 100 tahun sejak berdirinya negara Republik pada tahun 1923. Bahkan Presiden Recep Tayyip Erdogan hadir pada acara peletakan batu pertama tersebut. Gereja yang mendapat izin untuk membangun gereja baru tersebut adalah dari Sinode Kristen Ortodoks Suriah. Gereja tersebut didesain akan dapat menampung sekitar 700 jemaat. Gereja Kristen Ortodoks Suriah di Istanbul sendiri diperkirakan memiliki 17.000 jemaat dan memiliki sebuah gereja, namun jaraknya jauh. Gereja yang baru ini akan dibangun di dekat bandara udara Ataturk di seberang selat Bosporus. Sudah merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan kaum minoritas itu dengan mengizinkan pembangunan rumah ibadah. Demikian pernyataan Erdogan yang dirilis oleh laman dewi.com. Populasi penduduk Kristen Turki saat ini. Saat ini penganut agama Kristen di Turki hanya sekitar 0,3 sampai 0,4% dari total populasi penduduk, atau sekitar 200.000 hingga 320.000 orang saja dari sekitar 80 juta penduduk Turki. Umat Kristen Turki mayoritas dari gereja Ortodoks, yaitu 90-90 jemaat. Sisanya gereja Katolik, Protestan, Injil dan sejumlah kecil kelompok karismatik. Turki, tempat lahirnya gereja mula-mula. Sejarah kekristenan di Turki sangat panjang, hingga bisa ditarik hingga 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus dan juga jemaat mula-mula yang saat itu tersebar membawa Injil, berita Injil ke wilayah saat ini disebut Turki tersebut. Hal ini kita bisa baca dari dan telusuri dengan membaca kisah para rasul dan surat-surat Paulus. Bahkan Rasul Yohanes di Pulau Patmos menuliskan bahwa dalam kitab Wahyu bahwa peristiwa kepada ketujuh jemaat kota yang berada di sebelah barat Turki, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Pada masa-masa awal di zaman Rasul Paulus, keretakan dan di Romawi, gereja bermula adalah gerakan bawah tanah, di mana mereka berada di wilayah rumah dan tempat-tempat tersembunyi. Di wilayah Turki inilah pertama kalinya sebutan Kristen muncul yang mengacu kepada para pengikut Kristus. Pernah menjadi pusat kekristenan. Namun, sekitar 300 tahun sejak masa gereja mula-mula di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantin, gereja memasuki masa keemasannya dan menjadi agama negara. Kota Bizantium yang sekarang bernama Istanbul menjadi pusat kekristenan. Kekaisaran Bizantium memegang peranan penting dalam kekristenan. Hal ini dilihat dari fakta bahwa pada masa kekaisaran inilah diselenggarakan 7 pertemuan konsili, yaitu Konsili Nisea 325, Konsili Konstantinopel 381, Konsili Efesus 431, Konsili Kalsedon 451, Konsili Konstantinopel 2 553, Konsili Konstantinopel 3 660, dan Konsili Nisea
1787. Runtuhnya kekristenan di Turki. Terjadinya perpecahan besar yaitu munculnya gereja timur yaitu gereja ortodoks dan gereja barat atau gereja katolik. Hal ini menjadi awal melemahnya kekristenan terutama di Turki. Jatuhnya ibu kota Kristen Bizantium yaitu ke Konstantinopel ke tangan Kesultanan Otonom Turki pada tahun 1993 menambah tekanan pada orang-orang Kristen saat itu. Dengan politik islamisasi membuat Kristen menjadi Kristen secara perlahan kehilangan pengaruh di Turki. Runtuhnya Kesultanan Otonom pada Perang Dunia Pertama tidak membawa angin segar bagi umat Kristen saat itu. Pada tahun 1915 sekitar 1 juta orang Armenia dan Suriah tewas di wilayah Turki. Hal ini memperlemah peran gereja ortodoks Armenia dan membuat tensi politik dengan Rusia di mana Anatolia yang merupakan pusat gereja ortodoks Armenia berada. Setelah berdiri Republik Turki, berbagai tekanan dan diskriminasi terus dialami oleh kelompok minoritas, baik agamanya maupun etis. Hal ini memaksa jutaan orang pergi meninggalkan Turki, termasuk kelompok minoritas Kristen Ortodoks Yunani yang memiliki kembali ke negara asalnya. Hanya ada 2 gereja yang resmi yang diakui oleh negara Turki sejak tahun 1923. Sudah berdiri negara Republik Turki pada tahun 1923, negara tersebut hanya mengaku 2 gereja yang resmi, yaitu Gereja Ortodoks Yunani dan Gereja Ortodoks Armenia. Jika jemaat kedua negara ini disatukan, maka jumlahnya mendekati 70% dari total keseluruhan umat Kristen di Turki. Tambahnya adalah Kristen Ortodoks Suriah yang tidak masuk dalam perlindungan perjanjian Lausanne, sebuah perjanjian perdamaian dilakukan di Swiss pada tahun 1923. Namun pada tahun 2000, setelah melihat proses pengadilan yang panjang, Gereja Protestan Istanbul di Altıntepe akhirnya mendapat izin resmi dan pengakuan negara. Kondisi kekristenan di Rusia, di Turki saat ini. Di bawah pemerintahan Erdogan setelah peristiwa kudeta 2016, banyak kelompok minoritas Turki mengalami tekanan, termasuk gereja dan orang-orang Kristen. Bukan hanya dari pemerintah, kelompok radikal pun menyebarkan sentimen anti-Kristen dan mengkaitkan Kristen dengan paham Barat. Pesan mereka yang mereka tekankan adalah orang Kristen bukanlah rakyat Turki, dan bahkan paham radikal ini mulai disebarkan di sekolah-sekolah. Menjawab pertanyaan apakah Kristen akan bisa bangkit kembali di Turki, maka jawabannya adalah tentu dengan seizin Tuhan hal itu bisa terjadi. Namun dengan kondisi saat ini, maka kemungkinan yang bisa tergambar adalah gereja di Turki harus kembali kepada bentuk gereja mula-mula, yaitu gereja bawah tanah. Mereka berdoa agar dari tempat-tempat lainnya gereja yang mula-mula ini, umat Kristen di sana mengalami kebangunan rohani kembali, seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu kepada jemaat Efesus. Kiranya mereka kembali kepada kasih mula-mula mereka. Oke, sekian dan terima kasih.